Husein Baagil itu lahirnya tahun 80-an. Katanya pernah mengikuti penggalian dan penguburan di ring 1 dekat sebelah timurnya makam Sunan Bonang. Ring Sunan Bonang yang mengatakan banyak makam palsu di sini, bukan hanya satu, tapi puluhan makam palsu yang ada di Sunan Bonang. Yang mereka tuduhkan adalah makam-makam ini. Kebetulan ini beliau yang menggali kuburnya. Ini yang menggali kuburnya. Bahkan ini Mas Brohim. Ini termasuk orang yang menggali kubur. Ini makam-makam. Mukimat kepanasan mengenai makam-makam para habaib dan juga syarifah yang ada di Tuban ya, di makamnya Sunan Bonang. Setelah ngamuknya Habib Husein Baagil Tuban di makam Sunan Bonang mengenai makam-makam para habaib yang dituduh sebagai makam-makam palsu. Kita lihat dulu videonya teman-teman semuanya. Husein Baagil itu lahirnya tahun 80-an. Katanya pernah mengikuti penggalian dan penguburan di ring 1 dekat sebelah timurnya makam Sunan Bonang. Ring Sunan Bonang yang mengatakan banyak makam palsu di sini, bukan hanya satu, tapi puluhan makam palsu yang ada di Sunan Bonang. Yang mereka tuduhkan adalah makam-makam ini. Kebetulan ini beliau yang menggali kuburnya. Ini yang menggali kuburnya. Bahkan ini Mas Brohim. Ini termasuk orang yang menggali kubur. Ini makam-makam yang adalah makam palsu. Asli ya. Saya pun ikut kubur. Makam-makam di sini. Saya pun ikut kubur. 90%. Ini ada ini saya yang memakamkan. Saya ikut memakamkan. Ini tukang gali kuburnya ada di sini. Kita buktikan. Kita gali saja. Kuburan yang diplester di keramik seperti itu nggak asli itu. Posisi aslinya di mana nggak jelas itu. Ya. Terus misalkan pernah itu marga Baagil dimakamkan di situ. Ayo kita gali. Keramiknya kita bongkar semua. Benerkah di situ ada makam leluhurnya? Ayo. Sudah. Kalau memang diperlukan, saya siap turun lapangan. Saya akan dapatkan 65 miliar dan 60 alpat. Saya akan berikan kepada fakir miskin warga Tuban. Saya tidak akan mengambil satu peser serupiah pun. Asalkan temenanan. Ini hanya omong-omong saja. Teko-teko kita dempel badane ahli silat nantang-nantang kesini kita ini sebelah makam Sunan Bonang. Ora suwe uripmu Sen Husein. Kamu itu anak baru. Kemarin saja nantang-nantang sepuh-sepuh kita. Ya, kalau memang beneran kamu mau menyediakan dan punya uang segitu, ayo. Kawan-kawan kita dari PWLS dan lain-lain itu sudah mau terjun ke Tuban. Karena Kiai Ansori itu yang pelempem. Ayo ditandangi lah. Tandangi dalam arti ayo ke notaris terdekat di wilayah Kutarejo situ Tuban kota. Tidak boleh mengingkari. Dan saya siap sebagai saksi. Sudah saya siapkan foto sebelum pemugaran dan sesudah pemugaran. Kami sudah punya datanya di Husein Baagil. Jangan macam-macam. Kepo lek cara saniki Mbah Kuncen. Saya itu dulu nginep di Mbah Bonang tahun 1990. Itu kurang lebih hampir 1 bulan. Nginep di sini karena saya dulu saya sarap 3 tahun setengah. Itu nggak ada yang namanya Abdurrahman Al-Kaf, nggak ada Husein Al-Kaf. Tapi kemarin sebelum Ramadan saya kesini dengan orang Tasik, tulisannya banyak yang tiba-tiba jadi. Tadi saya nyorot juga Mas. Nuwun bagi nah mau. Saya pribun ceritanya. Mungkin ngobrol ringan mawon. Jadi sepanjang yang saya ketahui, selama jadi pengurus di Yayasan Makom Sunan Bonang ini, yang merupakan orang asli Tuban, dan kita juga mendapat masukan dari para sesepuh-sesepuh
orang-orang tua yang dulu memang keturunan Arab ini sudah ada di Kutorejo, Tuban, di sekitar makam ini semenjak tahun 1800-an. Bahkan ada makam yang ada di sebelah utara Cungkup Sunan Bonang pada waktu itu. Warganya banyak yang berada dari Surabaya, namun sekarang mulai hilang karena tidak diurus pemakaman itu. Namun pada akhir-akhir ini memang polemik ini mencuat kembali, namun bukan berarti itu adalah makam-makam yang baru, tapi makam yang diperbaharui. Jadi di dalam areal Cungkup utama dulu itu tidak ada makam keturunan Arab yang ada di dalam Cungkup utama, namun di samping-samping terutama sebelah timur dan selatan. Ketika tahun 2011 diadakan pelebaran Cungkup yang utama dicungkupi atau dibangun bangunan Cungkup baru, di sana secara otomatis yang berada di sebelah timur dan barat serta selatan masuk areal utama, dan itu juga ada beberapa makam-makam keturunan Arab yang ada di situ yang sudah dimakamkan awal di situ. Namun dulu nisannya nisan biasa ya, seperti teraso begitu. Dan ketika terjadi pembangun itu diganti oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Munzir dengan bernegosiasi dengan jamaah, karena dulu itu alot tidak boleh di keramik, karena kalau di keramik itu tidak bisa dipakai lagi. Akhirnya diberikan beberapa alternatif dengan nisan baru berupa marmer dan tulisan yang baru, dan kebanyakan tulisan itu bertuliskan Arab, kalau dulu masih Latin. Ini yang menjadi permasalahan sekarang. Jadi kita dulu tahun 2011 juga kita bentrok dengan jamaah, yaitu orang keturunan Arab pada waktu itu. Hari ini saya di komplek lingkungan makam Sunan Bonang. Betul yang dikatakan oleh Gus Imat bahwa di lingkungan makam Sunan Bonang banyak sekali penggantian batu nisan dari keturunan Ba'alawi. Ya, saking tidak ada kerjanya para laskar-laskar monyet PWILS ini ya kan teman-teman, mereka ingin bongkar makam yang jelas-jelas makamnya ada orangnya. Dari mana mereka tahu makam-makam itu palsu sedangkan makam itu ada di Sunan Bonang ya kan?